Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkamil kitabil ajiz, wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrih wa ta'abbudan bi tilawatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, amin. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa bi barakatin nabi sallallahu alaihi wasallam hasil maqasidana waqdi hawaijana min kulli hawaijid dunya wal akhirah. Wa bi mu'jizatin nabi sallallahu alaihi wasallam ballighna ya rahman ila makkatal mukarramah wal madinatal munawwarah wal mas'aril haram wal jamjam wal mujdalifah wal mina, urjukna aman ya Rabb fi baladina Indonesia wa khususan fi Kabupaten Bogor bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kasepuhan yang nampak hadir di majlis yang mulia ini, majlis Riyadhah Minhajul Karamah, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada guru kita semua, Kakang, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, diberikan kesehatan jasmani, diberikan kesehatan rohani, diberikan keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, bijahin Nabi, dengan keagungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya doakan para asatij yang nampak hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan ustadz-ustadz kita, mudah-mudahan yang selalu istiqomah hadir di majlis sabatin, mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, bijahin Nabi, dengan keagungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bisa bermuajahah, bermusafahah dalam pengajian rutinan yang biasa diadakan oleh pimpinan Majlis Taklim Riyadhah Minhajul Karamah atau Sabatin. Wah, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan panjang umur. Jika seandainya kita kemarin-kemarin meninggalkan dunia yang panah ini, mungkin pada malam hari ini kita tidak akan berkumpul lagi bersama-sama. Dan alhamdulillah dengan iradah dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kalau jika seandainya kita diberikan sakit, insya Allah biasanya orang yang sakit boro-boro hadir ke majlis ilmu, yang ada dalam pikiran dan hatinya ingin sembuh, betul ya. Semua orang yang sakit pasti minta sama Allah sembuh. Tapi insya Allah orang yang selalu istiqomah menghadiri majlis ilmu, majlis zikir seperti majlis ini, makanya alhamdulillah saya yang pertama kesini ya. Dari mulai pertama hadir di majlis Riyadhah Sabatin sampai sekarang gak pernah alpa ya kakangnya. Alhamdulillah, alhamdulillah gak pernah alpa, walaupun pulangnya subuh terus.
Karena mau pulang sebatang lagi sama orang. Jadi sampai subuh ya Kang Nyandri ya. Insyaallah. Alhamdulillah kita punya guru begitu baik, mengajarkan kita zikir, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ulama mengatakan ketika hati kita selalu berzikir kepada Allah, lisan kita selalu basah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun yakin ainul yakin, walaupun dosa kita sebesar gunung atau seperti buih yang ada di lautan, dengan wasilah kita istiqomah berzikir walaupun seminggu sekali, yakin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena modalnya yakin. Ya. Karena kalau kita tidak ditanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana doa kita diijabah oleh Allah? Karena sebagian ulama mengatakan diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, modal pertama adalah keyakinan hati kita kepada Allah. Yakin yang mengabulkan doa tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum. Aku yang akan mengijabah doa kalian. Tapi karena kita kurang keyakinan, jadi berdoanya sama Allah kurang yakin. Apalagi ketika berdoa kakang yang mimpin, kadang doa kita tangannya ke sini. Jadi kayak nggak butuh sama Allah. Lihat para juriyah, para habaib. Juriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa, kadang para juriyah sampai begini, ya kan? Allahumma tawil umurana, saking pengen diijabah sama Allah doanya. Makanya kalau doa itu jangan di sini, jangan, harus di sini. Ada ulama yang di sini di dadanya gini, ya Allah. Saking butuh sama Allah. Jadi kalau misalkan di sini kayak nggak butuh. Contoh kita minta uang, musafir datang ke kita. Nah, kalau bahasanya kurang sopan dan memintanya kurang sopan dan tangannya tidak begini, kayaknya kita nggak bakalan ngasih. Bener nggak? Apalagi ngomongnya minta duit atau aing misah. Bahasa yang lembut, memintanya dan tangannya, masya Allah begini, yakin kita pasti ngasih. Pak, uang saya belum makan Pak, seminggu Pak, sebulan belum makan. Seperti itu. Makanya kita berdoa kepada Allah melihatkan bahwa kita itu butuh. Yakin. Berdoa punya etika, tidak punya rasa tadarru. Tadarru itu kalau bahasa Sundanya DP-DP, ya. Wa khubyah, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Fad'ullaha bil aikon." Berdoalah kalian kepada Allah bil aikoni, dengan hati, dengan yakin bahwa doa tersebut yang kita panjatkan kepada Allah digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu modalnya. Wa'lamu, kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian, innallaha la yustajabu du'aan fi qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yustajabu du'aan, tidak akan mengijabah, mengkabul permintaan kalian, doa kalian, fi qalbin ghafilin lahin, jika seandainya ketika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya lupa sama Allah. Ya, kita berdoa sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hati kemana-mana, ya kan? Ingat ke urusan bisnis, ya kan? Ingat ke urusan dagang, ingat ke istri, ingat ke anak. Jadi nggak khusyuk hatinya kepada Allah. Makanya itu udah dikasih tahu sama Allah. Makanya ini tempat zikir ini, Majlis Riyadhus Sahabatin,
ketika kita berzikir kepada Allah, tadi Kakang Mingfian, Allahu, Allahu, Allahu. Yang pertama diniatkan apa? Minta ampunan sama Allah. Ya Allah, ampuni dosa aku ya Allah. Ampuni hati saya ya Allah. Ampuni semua maksiat yang telah saya lakukan ya Allah. Getah dalam hati seperti itu. Mulut mengucapkan Allah, dalam hati meminta ampunan kepada Allah. Sesudah minta ampunan kepada Allah, niatkan dalam hati apa yang kita maksud dalam hati. Ya Allah, urusan saya mudah-mudahan dibereskan oleh Allah. Begitu adalah hati. Lancarkan urusan saya ya Allah. Itu jadi harus ada kuncinya. Jangan mulut aja Allahu, Allahu, tapi hati nggak ngomong. Ngomong hatinya sama Allah. Supaya apa? Supaya sinkron antara mulut dan hati. Karena kita apa? Kita hamba, butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jika seandainya kita sedang butuh sama Allah, jika apa cita-cita kita, keinginan kita digabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai melupakan Allah. Jangan lagi susahnya aja ingat sama Allah, senangnya lupa di sama Allah. Itu orang yang kufur nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah tidak takut dengan firman Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika seandainya kalian bersyukur kepadaku, diberikan nikmat walaupun sedikit, bukan sedikit, menurut kita itu banyak sebenarnya nikmat. Ini sedikit dalam harta, karena kita nyangkanya itu nikmat sedikit, padahal banyak. Nikmat diberikan mata, nikmat diberikan telinga, nikmat bisa bicara, dikasih lisan, dikasih gigi oleh Allah. Itu Masya Allah, nikmat yang begitu besar. Ya. Bila mana kita bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, Allah akan memberikan kenikmatan, menambah kenikmatan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika seandainya kalian kufur kepada nikmatku, bukan nikmat yang akan diberikan oleh Allah, tapi siksa Allah yang begitu pedih akan diberikan kepada hamba tersebut di dunia maupun di yaumil qiyamah. Kalau kita menghitung nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan Allah kepada kita, tidak akan terhitung saking banyaknya nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian akan menghitung kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, la tuhsuha, tidak akan terhitung saking banyaknya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majlis zikir ini, kita yang hadir di sini istiqomah. Jangan malam Jumat hadir, malam Jumat depan nggak hadir. Itu salah. Gimana mau digabul doa oleh Allah? Makanya saya selalu ke Abah Andri ya. Masya Allah, Abah Andri jauh-jauh dari Depok selalu istiqomah hadir malam Jumat. Itu yang jauh, masa yang kita dekat? Yang dekat masa nggak bisa istiqomah? Katanya ingin dijabah doa. Kenapa? Ya Ipin katanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang istiqomah hadir di majlis Riyadhus Sabatin, mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, sehat jasmani maupun rohani, diberkahkan dalam menjalani kehidupan yang fana ini, dan semua hajat kita digabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan terakhir Kakang, guru kita, guru besar kita, mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah, ditambah milik rezekinya, diberkahkan ilmunya, bijahin Nabi, dengan keagungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan tausiah ada manfaatnya, khususnya untuk saya, umumnya untuk yang hadir di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.